Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Tuton. Perkenalkan, nama saya Adi Saputra. Saya dari Universitas Terbuka, tepatnya di Surakarta. Ya, kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang tugas 1, yaitu tugas 1 pemrograman berbasis desktop. Perintahnya adalah diminta untuk membuat sebuah program Java mengenai aplikasi sederhana di sebuah restoran makanan. Ya. Kemudian aplikasi tersebut memiliki beberapa fungsi, di antaranya ada 4. Satu, untuk menu restoran, kemudian pemesanan, menghitungkan biaya, dan mencetak surat pemesanan. Ya, untuk penugasan ini tentunya ada petunjuk pengerjaan dan poin-poin yang harus dilakukan. Ya, yang pertama, langsung saja kita masuk ke dalam sebuah aplikasinya. Alhamdulillah saya sudah membuat programnya di sini. Saya akan menjelaskan satu persatu dari petunjuk pengerjaan. Ya, dimulai dari poin pertama, adalah sebuah kelas menu untuk mempresentasikan menu makanan dan minuman di restoran dengan sebutnya. Ya, jadi di sini saya sudah membuat sebuah kelas menu di sini. Ada kelas menu di sini, ada 3 items, yaitu name, harga atau price, kategori, seperti itu. Kemudian sedangkan asisten menentukan sendiri input menu makanan dan minuman. Minimal terdapat 4 menu dari masing-masing kategori. Nah, di sini sudah saya buat masuk di kelas utama main. Ya. Ada 4 menu dari masing-masing kategori. Di sini untuk kategori makanan ada 4, yaitu nasi goreng dengan harga sekian, ayam goreng dengan harga sekian, sate ayam dengan harga sekian, soto ayam dengan harga sekian. Kemudian untuk kategori minuman ini juga ada 4, yaitu es teh dengan harga sekian, es jeruk, jus alpukat, dan jus mangga. Seperti itu. Jadi untuk poin nomor 1 ini sudah saya buat. Kemudian yang kedua adalah buatlah sebuah kelas utama main yang memiliki berbagai metode untuk menampilkan daftar menu makanan dan minuman. Nah, sini saya juga sudah membuat kelas utama, yaitu kelas utama main. Ya, di sini ini adalah tujuannya, yaitu untuk menampilkan atau memiliki berbagai metode untuk menampilkan daftar menu makanan dan minuman, kemudian menerima dan mengolah pesanan, kemudian menghitung total biaya pesanan, dan mencetak struk pesanan untuk tampilkan ke layar. Jadi untuk kelas utama ini adalah fungsinya sebagai berikut. Sini saya sudah buat dengan tadi satu kategori itu terdapat 4 menu. Ya. Kemudian yang ketiga, yaitu petunjuk pengerjaan yang ketiga, format untuk menuliskan data menu adalah dikembangkan berdasarkan kategori. Nah, alhamdulillah ini saya sudah run, sudah mencoba untuk programnya. Ya, di sini semua tampilan menu makanan ini sudah tampil berdasarkan kategori. Ini di sini menu restoran ada 2 kategori, yaitu kategori makanan dan kategori minuman. Untuk kategori makanan ini adalah ada 4 menu, seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Kemudian untuk kategori minuman ada 4 menu juga dengan harga sekian. Jadi untuk nomor 3 namanya ini sudah sesuai. Kemudian penggunaan array dalam mengelola restoran. Ya, di sini untuk programnya saya buat ada beberapa array, tentunya nanti bisa dicek untuk Tuton. Di sini di menu, kemudian di order item dan quantities, price, ini kita menggunakan array. Jadi untuk poin nomor 4 nanti bisa dicek oleh Tuton. Barangkali nanti kalau ada kesalahan nanti bisa disampaikan ke saya. Kemudian nomor 5, penggunaan struktur keputusan dalam modelisasi fungsi, perhitungan total biaya, dan mencetak struk pesanan. Nah, ini kita langsung masuk ke praktek untuk
menjelaskan poin-poinnya beberapa fungsi ini, tentunya harus sesuai. Oke, langsung saja kita contohkan di sini. Silahkan masukkan pesanan Anda maksimal 4 menu dengan format nama menu jumlah sama dengan jumlah. Berarti contoh ya. Contohnya adalah nasi goreng sama dengan 2. Nah, seperti itu. Kita contoh lagi ya. Kita pesan, misalkan ada pelanggan pesan nasi goreng ini katakanlah 2, kemudian kita enter. Nah, kita harus masukkan lagi karena kita maksimal 4 menu. Nah, 4 menu maksimal untuk pesanan. Kita masukkan lagi setelah nasi goreng, kemudian ayam goreng misalkan ya. Ayam goreng 3. Ayam goreng dengan 3. Kemudian kita masukkan lagi untuk minuman, kita buat es teh, disesuaikan dengan jumlahnya karena orang makan. Itu kita contohkan makannya 5 ya, 5 orang ya, dengan maksimal 4 menu ya, 5 orang. Jadi untuk es tehnya coba kita buat 2, kemudian jus alpukat sama dengan 3. Kita enter. Nah, seperti ini tampilan untuk struknya ya. Kita bahas satu persatu ya. Program ini sudah untuk menu restoran ini sudah ya, makanan dan minuman, kategorinya ada 2 tadi. Kemudian yang kedua, pemesanan program harus memungkinkan pelanggan untuk memesan makanan dan minuman berdasarkan daftar menu yang ditampilkan sebelumnya. Pelanggan adalah memasukkan menu-menu yang ingin dipesan maksimal 4. Nah, tadi sudah saya praktekkan. Kita sudah pesan yaitu ada 4 menu ya, 4 menu yaitu nasi goreng, ayam goreng, es teh dan alpukat. Nah, ini berarti sudah untuk pemesanan kita sudah berhasil. Kemudian nomor 3, poin nomor 3 ini adalah menghitung total biaya. Nah, ini yang paling utama dari program ini karena agak untuk skripnya agak susah ya. Program harus dapat menghitung total biaya pesanan berdasarkan item yang telah dipilih jumlahnya. Total biaya keseluruhan pesanan ditambahkan dengan biaya pajak 10% dari total biaya keseluruhan dan biaya pelayanan. Selain itu sekarang juga dapat diskon. Nah, ini kita bahas satu persatu dulu. Ya, bahas satu persatu dulu. Jadi karena di sini untuk mencari pajak ya, mencari pajak 10% ini adalah dari total biaya keseluruhan dan biaya pelayanan ya, maka jumlah biaya keseluruhan yang kita pesan tadi itu ditambah dengan biaya pelayanan. Nah, seperti yang saya contohkan di sini, kita hitung satu persatu ya. Di sini kita pesan nasi goreng 2. Jadi totalnya adalah untuk per itemnya itu 25.000 ya, sesuai di sini. Di sini ya, biaya per itemnya adalah 25.000 ya. Maka untuk perhitungannya adalah dikali 2. Nah, itu 50.000. Kemudian ayam goreng itu per itemnya adalah 30, berarti dikali 3 90. Kemudian es teh ini per itemnya 5.000 dikali 2 10.000. Kemudian jus alpukat ini per itemnya 10.000 dikali 2 dikali 3 sama dengan 30.000. Kemudian untuk total biaya pesanan itu berarti harusnya 180.000. Tapi karena untuk mencari pajak tadi, pajak 10%, ini kan dari hasil total biaya pesanan ditambah biaya pelayanan. Berarti 180.000 ditambah biaya pelayanannya adalah 20.000. Berarti totalnya adalah 200.000. Nah, ini untuk mencari pajaknya tadi. Nah, untuk pajak ini adalah 10% dari total biaya pemesanan. Maka untuk pajaknya adalah sebesar 20.000. Seperti itu. Nah, kemudian untuk total biaya ya, total biaya plus pajak ya, karena di sini kan harus total biaya keseluruhan itu harus kan
pesanan tambahan dengan biaya pajak 10%. Berarti yang kita jumlahkan tadi, total biaya pemesanan itu ditambah pajaknya 10%. Jadi totalnya adalah 220.000. Nah, kemudian di sini diskon untuk poin A, diskon 10% jika total biaya keseluruhan pesanan melebihi 100.000. Maka di sini karena kita pesannya adalah lebih dari 100.000, maka untuk diskon ini telah ditetapkan. Maka hasilnya adalah untuk B, penawaran beli 1 gratis 1 untuk kategori minuman, karena kita untuk biaya keseluruhan tidak ada 50.000 ya. Tidak ada 50.000, hanya berapa itu? 40.000, maka tidak mendapatkan diskon itu. Nah, kita hitung ya. Untuk diskon ini totalnya adalah 220.000. Diskon 10% berarti dikurangi 22.000 ya. 220.000 dikurangi 22.000, maka hasilnya adalah hasil total biaya setelah diskon adalah 198.000. Ini sesuai dengan kalkulasi kita. Nah, maka untuk poin ini kita sudah berhasil untuk poin 3. Kemudian untuk poin terakhir yaitu poin 4, mencetak struktur pesanan. Program harus dapat mencetak struktur pesanan, mencatatkan item yang telah dipesan, jumlah harga item, total harga, dan informasi pajak, biaya pelayanan. Jika ada diskon, maka tampilkan informasinya ke dalam struk. Nah, di sini sudah sesuai. Struk pesanan. Ya, kita harus menampilkan apa yang pasti kita pesan. Nah, nasi goreng tadi kita pesan segini, 4 item. Kemudian harus menampilkan biaya pelayanan juga. Kemudian total biayanya harus ditampilkan. Kemudian pajak 10% ini juga harus ditampilkan. Kemudian total biaya plus pajaknya juga harus ditampilkan, karena ini penting untuk konsumen ya, atau pelanggan. Kemudian diskon ini juga sudah diterapkan, maka total biayanya adalah sekian. Nah, berarti untuk kesimpulannya untuk poin-poin ini kita sudah terjawab, alhamdulillah ya. Untuk struktur pengulangan ini kita juga sudah menghindari dari beberapa contoh saja, for, well, seperti itu kita sudah menghindari dari struktur pengulangan. Jadi insya Allah sudah aman, nanti bisa dicek di skripnya ya, seperti itu ya. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan Tutan. Apabila banyak kekurangan atau mungkin kesalahan, nanti bisa disampaikan di saya pribadi. Saya tutup karena waktunya adalah 15 menit untuk penjelasan. Saya tutup, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.